Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Sehat semua, nggih? Alhamdulillah sehat. Coba Alhamdulillah cek suara dulu. sehat. Kalau saya bilang halo, di sana bilang hai, nggih. Oke. Ya, Bu. Halo. Hai. Halo. Hai. Sekarang cek videonya. Masih bisa tersenyum apa enggak? Coba sekarang bilang sate yang keras. Sate. 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 Yang paling keras sekarang sedang lapar. Belum sarapan, nggih, Bu, nggih? Sampai sarapan? Belum, Bu. Belum. Sedikit, Bu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa, nggih, Bu, nggih. Ya. Monggo yang bertugas, Ya, Ibu Bu. Widi, disiapkan doanya. Baiklah Ibu-ibu, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu Widi. Sama-sama, Agar Bu. lebih semangat, mari kita SDN dulu. Di sini ada dor, der, dur. Kalau saya bilang satu, bilangnya dor. Kalau saya bilang dua, der. Kalau saya bilang tiga, dur. Sudah ingat, Bu? Dor, der, Ingat, Bu. dur. Oke. Dua. Dur. Der. Dua. Saya nggak mau. Der ya. Dor, der, dur. Dua der ya. Betul Oke, berarti. oke. Ulangi lagi, oke. Tiga. Dur. Satu. Dor. Satu. Dor. Tiga. Dur. Dua. Der. Satu. Dor. Lebih cepat lagi. Dua. Der. Der. Kurang fokus, kurang semangat apa masih ngantuk, Bu? Semangat, nggih. Agak-agak. Semangat, Bu, Lemot sudah. Bagaimana tugas kemarin sudah diselesaikan semua, Bu? Alhamdulillah sudah selesai sampai Kemarin jam kita 11. membahas tentang kurikulum terbaru yaitu sekolah penggerak. Hari ini kita akan membahas profil pelajar Pancasila. Saya izin share screen-nya dulu, nggih, Bu, nggih. Ya, Bu. Apakah sudah tampak, Bu? Sudah, Bu. Ya. Yes, nggih. Nggih. Bentar, nggih, Bu. Di saya masih loading. Mungkin sinyalnya kurang bersahabat. Profil pelajar Pancasila di sini adalah tujuan dari sekolah penggerak. Kita harus mampu bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Masih ingat sebelum kurikulum ini kita masih di kurikulum 2013, nggih? Kita harus membentuk pelajar yang berkarakter. Masih ingat apa saja, Ibu? Religius. Ingat, Bu. Oke. Nasionalis. Nasionalis, nggih. Gotong royong. Gotong royong. Royong. Apalagi, Bu? Integritas. Nggih. Ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Masih ingat semua. Kalau di sini profil sekolah di profil pelajar Pancasila kita ada 6 elemen, Ibu. Tujuan dari kita belajar ini apa? Kita mampu memahami profil pelajar Pancasila dengan benar,
memahami 6 elemen profil Pancasila dan fungsi profil Pancasila dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Sebelum beranjak ke 6 elemen, kita harus memahami dulu apa itu pengertian dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Di sini tampak ada 6 komponen atau elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sebelum beranjak ke materi selanjutnya, coba kita menyimbolkan agar ingat 6 elemen profil Pancasila itu apa saja. Yang pertama kita simbolkan dengan seperti ini, nggih Bu nggih. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ingat Bu? Ingat Bu. Oke, monggo kita bersama-sama 1, 2, 3. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Oke, terima kasih semangatnya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 5 elemen kunci beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai. Ada 3 komponen atau kunci berkebinekaan global. Yang pertama adalah kita harus menanamkan pada siswa agar mengenal dan menghargai budaya. Kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebudayaan. Kalau di kelasnya Ibu ada yang beragama lain apa tidak Ibu? Ada Bu. Bagaimana sikap teman-temannya kepada anak tersebut? Alhamdulillah di sini rukun Bu. Ada agama berarti Katolik. pada dasarnya anak-anak sudah mempunyai toleransi yang tinggi. Iya Bu. Yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Di sini ada 3 elemen kunci gotong royong. Yang pertama adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Bisa diterapkan ke pembelajaran, misalkan kerja kelompok, gitu. Misalkan teman satu dengan teman yang lain bisa saling berbagi pengalaman atau ilmu, biasanya kita sebut dengan teman sebaya, dan saling berbagi. Tapi bukan berbagi jawaban di sini, nggih. Nanti karena berbagi pada waktu ujian, akhirnya sikap gotong royongnya ditampilkan. Itu benar apa tidak, Bu? Salah Bu. Salah Bu. Selanjutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kunci elemen mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri,
Kalau di sini pengalaman ibu-ibu menumbuhkan kesadaran akan diri sendiri kepada siswa, contohnya seperti apa, Bu? Mungkin berbagi pengalaman. Ya, bercerita, Bu. Membangun siswa untuk berbagi pengalaman dengan cara bercerita di depan kelas untuk mungkin liburan kemarin, apa yang di pengalamannya apa saja gitu. Apa ada yang bercerita kalau di rumah itu mengerjakan tugas sendiri, apa dengan bantuan? Oh iya. Nggih. Nggih, itu termasuk juga, Terbentuk Bu. nggih, Bu, nggih, kurang lebih seperti itu nggih. Nggih. Yang selanjutnya Ya, adalah apalagi bernalar kritis. Bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Di sini ada 2 elemen kunci bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Biasanya kita tampilkan dengan soal yang hot. Selanjutnya adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif ada 2, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya yang dan tindakan yang orisinal juga. Lalu apa yang kegunaan dari profil pelajar Pancasila ini? Kemarin kita sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini juga ada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Jadi intinya pelajar Pancasila itu sebagai kompas, Bu, atau petunjuk dari program atau kurikulum sekolah penggerak. Tanpa adanya profil pelajar Pancasila sebagai tujuan kita, maka tidak akan terbentuk atau berhasil kurikulum sekolah penggerak ini. Seperti itu, Ibu. Demikian presentasi dari saya. Materi yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau masih belum paham. Saya, Bu, ingin bertanya, nggih. Ya, jadi karena profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya, Bu ya. Bagaimana cara kita menerapkan profil pelajar Pancasila itu dalam kegiatan pembelajaran, Bu? Mungkin yang lain bisa membantu. Bagaimana profil Pancasila itu dapat diterapkan dalam pembelajaran kurikulum sekolah penggerak. Mungkin Ibu Widi bisa membantu, Ibu. Sudah, Bu. Kalau mungkin nanti bisa ditambahkan, nggih. Kalau mungkin saya berbagi di sekolah saya itu dimasukkan baik di pembiasaan, baik di pembelajaran, nggih. Yang utamanya di pembiasaan yang sering karena setiap hari. Di sikap bergotong royong, misalnya di Jumat Bersih, kemudian saling berbagi juga ada di hari Sabtu berbagi bekal, nggih. Ada yang nggak bawa kita di sana. Rutin kemudian itu kalau untuk gimana, Bu? Pembiasaan Sabtu berbagi itu rutin. Rutin, Bu. Cuma karena sekarang masih pandemi jadi enggak bisa ini ya. Enggak bisa saling berbagi, ya, Bu. Kalau di pembelajaran mungkin di menuangkan pada yang sesuai dengan materi kita, kita capaian kita gitu ya. Gimana, Bu? Bagus sekali, memang pembiasaan. Kita harus membiasakan agar kita terbiasa dengan karakter-karakter yang ada. Kalau di sekolahnya Ibu Kartika, pembiasaannya apa, Ibu? Ya, mungkin dengan berdoa setiap pagi ya, Bu ya. Jadi yang waktu masih sebelum pandemi itu kan mungkin seperti membaca surat-surat pendek itu dipandu, Bu. Jadi menumbuhkan menurut profil tadi ada beriman bertakwa itu ya, Bu ya.
Itu Bu, mungkin. Betul sekali. Kalau di sekolahnya Ibu Nani, apa sama apa ada pembiasaan yang baru lagi, Bu? Pembacaan Asmaul Husna, Bu. Kalau di sekolah itu. Itu Nah, jadi sebelum pembelajaran pagi itu. apa ada hari tertentu, Ibu? Setiap pagi. Setiap pagi, bagus Jadi sekali. tapi setelah kita berdoa Asmaul Husna, setelah itu literasi. Jadi anak-anak membaca di pojok literasi. Semangat Buku-buku cerita itu seperti itu. Buku cerita nanti anak-anak sendiri membaca dan dia menceritakan sendiri apa yang mereka baca. Jadi ada sekitar waktu 10 menit untuk literasi itu. Mereka sudah mengambil buku ada di pojok literasi seperti itu. Itu untuk kelas tinggi sampai kelas rendah sampai kelas tinggi ya, Bung? Semuanya seperti itu. Untuk sementara yang kelas tinggi, karena di tempat saya yang kelas bawah itu, yang rendah itu ada yang masih belum bisa baca. Bagus sekali. Memang benar yang pertama, agar profil pelajar Pancasila itu dapat diterapkan, yaitu pembiasaan itu. Ada juga ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler, nggih. Biasanya ada pramuka, PMR, terus polisi kecil atau dokter kecil. Melalui budaya sekolah, kookurikuler dan intrakurikuler. Jadi bisa diterapkan bukan hanya di pembelajaran saja, Bu, tapi di luar pembelajaran untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Bisa dimengerti nggih, Ibu nggih? Nggih, Bu, insyaallah. Insyaallah. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Ampun paham, Bu? Sampun. Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dengan memahami profil pelajar Pancasila, kita mampu membentuk profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya di sekolah kita masing-masing. Saya kira kita akhiri dulu pelatihan hari ini. Monggo berdoanya, silakan dibimbing bagi yang bertugas. Oke, baik Bu. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa supaya apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Bu Devi. Ya, terima kasih, Bu. Semoga besok kita masih bisa bertemu dengan keadaan sehat, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.